Warga berteriak histeris saat satu unit truk Fuso berjalan mundur dan menimpa mobil minibus di pintu rampa salah satu kapal penyeberangan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Diduga, truk bermuatan sembako dan bahan bangunan itu mengalami remblong hingga sopir kehilangan kendali dan menimpa mobil minibus di belakangnya. Petugas pun mengevakuasi dua kendaraan di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun minibus rusak parah dan nyaris terjun ke laut. Dua kendaraan itu diketahui akan menuju Pulau Kangean, Madura dengan kapal. Mobil Toyota Rush itu mau masuk, tapi tidak diperbolehkan dahulu karena yang didahulukan truk. Nanti mobil kecil di belakangan, sehingga Toyota Rush minggir. Nah, truk yang masuk. Nah, kebetulan pada saat itu truk yang mau masuk itu mau ke turunan ramdor kapal, remnya blong. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini juga sempat menghambat lalu lintas penyeberangan di dermaga Pelabuhan Jangkar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. 7 remaja laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di aliran sungai Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, seorang pria berani menghadang 3 pencuri yang membawa kabur sepeda motornya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Tiga pencuri sepeda motor dihadang seorang pria saat melintasi kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 3 pelaku langsung diteriaki maling oleh pria itu. Ternyata pria tersebut merupakan pemilik sepeda motor yang kendaraannya dibawa kabur pelaku. Korban mengetahui ciri fisik kendaraannya dan berani menghentikan aksi ketiga pelaku. Warga sekitar langsung mengejar dan berhasil menangkap para pelaku. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga, namun akhirnya dibawa ke kantor RW setempat. Motor itu diambil sama pelaku, besok malam baru ketangkep sama korbannya sendiri, dijegat dari perempatan Jalan Poros RT 5. Nah, larinya ke sini ke RT 10. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Sahabat, 7 jasad remaja laki-laki ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga ke-7 remaja itu tewas tenggelam usai nekat menceburkan diri ke kali saat pembubaran tawuran oleh polisi. Ya, selamat pagi. Warga perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan 7 jasad remaja laki-laki tanpa identitas. Ketujuh jasad tersebut ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi dengan posisi saling berdekatan. Jasad para korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari kucing miliknya. Petugas BPBD Kota Bekasi dan kepolisian langsung mengevakuasi 7 jasad itu ke dalam kantong jenazah. Saya hanya lihat 2 ya di tengah itu 2 yang karena itu kenapa saya bisa tahu kayak orang karena kelihatan muka dan tangan, yang lainnya tuh jadi ternyata pas dicek sama tetangga saya manggil tetangga saya untuk memastikan itu orang atau bukan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 7 jasad tersebut masih berusia belasan tahun dan tidak ditemukan bekas luka pada tubuh jenazah. Menurut saksi, diduga ke-7 jasad remaja laki-laki itu merupakan pelaku tawuran yang tewas usai nekat menceburkan diri ke kali saat akan dibubarkan polisi. Selain saksi, kepolisian juga akan memeriksa sejumlah petugas yang berpatroli pada malam kejadian untuk memastikan dugaan pembubaran tawuran sudah sesuai dengan prosedur. Keluarga dari ke-7 korban mulai berdatangan ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga korban bahkan tak kuat menahan tangis
saat memastikan jasad salah satu remaja berinisial AD merupakan anggota keluarga mereka. Pihak keluarga mengaku AD keluar rumah untuk main sejak Jumat malam. Main ya pulang. Sampai pagi Sabtu nggak ada, kita juga main hari ya. Berarti baru kali ini begitu yang mendengar kabar sehari. Kita menuntut untuk kemana? Paling yang ngajaknya aja ntar. Sementara itu, Dwi dan Reza tak kuasa menahan kesedihannya saat memastikan foto salah satu jenazah korban tewas adalah saudaranya berinisial MR. Keduanya menyebut MR diduga turut terkepung polisi saat membubarkan aksi tawuran. Lama di tempatnya di Cigunir, terus pindah itu karena mau ribut atau di mana, pindah akhirnya ke yang satu kali itu ketika langsung Fresh. Digeruduk begitu ya, digeruduk. Hingga kini proses identifikasi masih dilakukan tim forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan, RTV. Sebuah tempat karaoke di kota Semarang digerebek polisi lantaran turut menjalankan bisnis judi kasino. Tak tanggung-tanggung perputaran uang diduga mencapai miliaran rupiah. Sebuah tempat karaoke digerebek polisi lantaran diduga menjadi kedok dari sebuah rumah judi alias kasino. Kira-kira berapa? Datanya gimana? Datanya, siapa masuk keluar? Siapa nyimpan? CCTV-nya yang pengunjung tadi. Dari lantai 2 bangunan yang terletak di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang itu, polisi menahan 12 orang yang tengah asyik berjudi. Rumah judi atau kasino itu berfasilitas lengkap dan dilengkapi pula dengan puluhan kamera pengawas. Tak heran jika perputaran uang di rumah judi itu bisa mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Dari lokasi kami menemukan beberapa alat permainan, kemudian ada uang senilai miliaran, kemudian ada admin, ada operator, dan semuanya untuk proses penyitaan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dari Polrestabes Semarang. Uang yang ada, kemudian perlengkapan yang disiapkan, sarana yang disiapkan oleh pengelola ini termasuk besar. 12 orang yang ditahan merupakan pemilik, admin, operator, serta beberapa pengunjung yang datang untuk bermain. Mereka dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Luka Dinata untuk CSI RTV. Sahabat, setelah 11 hari buron, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya tertangkap. Sementara di Bandung, Jawa Barat, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menggerebek salah satu apartemen yang diduga menjadi tempat prostitusi. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Oh, maling, tangkap, copet tuh. Udah digebukin ya. Ini orang jatuh kali dah. Oh, barang buktinya. Dua pencuri ditangkap warga Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku beraksi saat acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa sedang berlangsung. Keduanya terpergok salah satu korban yang merasa telepon genggamnya hilang di tengah keramaian acara. Korban berteriak hingga mengundang perhatian warga dan pelaku akhirnya ditangkap. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Babelan untuk diperiksa lebih lanjut. Sejumlah kamar apartemen di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat digerebek petugas Satpol PP yang bekerja sama dengan TNI Polri. Kamar apartemen ini diduga telah lama dijadikan lokasi prostitusi yang dipasarkan secara daring. Petugas pun mendapati 7 pasangan bukan suami istri yang tidak bisa memperlihatkan kartu identitas mereka. Di kamar yang lain, petugas mendapati 3 wanita yang diduga sedang menunggu si pemesan karena ditemukan beberapa alat kontrasepsi di dalam kamar. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan sejumlah penghuni tetap apartemen yang merasa terganggu kenyamanannya.
7 pasangan bukan suami istri dan 3 wanita tersebut telah diamankan dan dibawa ke kantor Mako Satpol PP Kota Bandung guna proses penyelidikan. Tersembunyi di balik pegunungan Bromo Tengger Semeru, ladang ganja ini akan sulit terdeteksi. Lokasinya yang terletak di wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur berada jauh dari pemukiman warga. Namun, petugas gabungan Polres Lumajang dan TNI serta instansi terkait berhasil mengungkap keberadaan ladang ganja tersebut. Sebelumnya, polisi telah mengamankan 2 orang penanam pohon ganja, yakni Bambang dan Ngatoyo. Dari hasil olah TKP, petugas gabungan menemukan 3 titik ladang ganja yang ditanam oleh para pelaku. Dari ketiga lahan itu, petugas mengamankan sekitar 365 tanaman ganja dengan tinggi tanaman sekitar 30 hingga 150 cm. Kedua pelaku dan seluruh pohon ganja telah dicabut dan dibawa ke Mapolres Lumajang guna pemeriksaan. Satu rumah kosong di Padang Kerbau, Nagari Kayu Tanam, Sumatera Barat dikepung ratusan warga beserta tim reserse Polres Padang Pariaman. Diduga rumah kosong ini menjadi tempat persembunyian IS, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan pada 8 September lalu. Polisi dan warga menerobos rumah itu dan berhasil menemukan IS yang bersembunyi di atap rumah. Warga yang geram langsung menarik paksa IS untuk turun dari plafon rumah. Polisi juga berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi pelaku dari amukan warga menuju Mapolres Padang Pariaman. Tersangka IS mengakui telah memperkosa dan membunuh korbannya. Sementara luka yang ditemukan pada tubuh korban diduga karena sempat diseret oleh tersangka. Polisi belum bisa memastikan alasan dibalik aksi keji IS karena pengakuan tersangka selalu berubah-ubah. Namun kuat dugaan pelaku memang telah memiliki hasrat untuk menyetubuhi korban. Butuh waktu 11 hari untuk melakukan pengejaran terhadap IS sejak ditemukannya jasad korban berinisial NKS yang terkubur di lahan perkebunan di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, hari ini kita akan lihat ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam. Mari kita saksikan bersama videonya. Aduh, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Ini sangat menakutkan ya. Saya yang di sini aja nih merasa deg-degan, merasa takut loh. Apalagi penumpang yang ada di dalam bus ini ya sahabat. Bus ugal-ugalan seperti ini sangat meresahkan ya. Karena jelas-jelas si sopir ini mengancam nyawa pengendara lainnya. Ya bisa kita lihat yang lain pada taat kok saat adanya antrian kendaraan kok. Sopir yang ini nih nggak sabaran gitu loh. Padahal sopir yang mengemudikan bus secara ugal-ugalan ini cenderung kehilangan kendali atas kendaraannya. Terutama pada kondisi jalan yang buruk, tikungan tajam, atau cuaca ekstrim. Kemudian sahabat menggunakan atau menyetir bus seperti ini juga mengganggu pengguna jalan lainnya. Karena ada motor, mobil, ataupun bus dari arah berlawanan yang harus menghindar atau berhenti mendadak demi menghindari adanya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Ya Pak Sopir, lebih hati-hati ya saat mengendarai busnya. Ingat, tanggung jawab Anda membawa banyak nyawa di dalam bus itu.
selalu prioritaskan keselamatan daripada kecepatan. Nggak apa-apa Pak sopir, sedikit terlambat tapi selamat daripada mengambil resiko yang membahayakan nyawa. Pak sopir dan juga sahabat RTV ingat ya, kalau mau menyalip pastikan jalur yang ingin Anda gunakan bebas dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dan juga gunakan kaca spion untuk pastikan bahwa tidak ada kendaraan lain yang sedang menyalip dari belakang kendaraan Anda. Dan patuhi marka jalan. Kalau marka jalannya lurus tanpa putus berarti Anda dilarang untuk menyalip ya. Dan sahabat perlu diketahui juga bahwa ada sanksi loh untuk pengemudi bus yang ugal-ugalan seperti ini. Sesuai dengan pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika seorang sopir bus mengemudi dengan ceroboh atau tidak memperhatikan keselamatan, ia bisa dikenakan denda Rp750.000 atau kurungan penjara selama 3 bulan. Jadi sahabat harus ingat ya bahwa setiap keputusan di belakang kemudi bisa berakibat fatal jika kamu tidak berhati-hati. Sahabat, misteri penemuan jasad balita perempuan yang wajahnya terbungkus lakban di Kabupaten Lebak, Banten akhirnya terungkap. Polisi meringkus 5 tersangka yang diduga menjadi pelaku penculikan disertai pembunuhan dengan motif utang piutang dengan orang tua korban. Kasus penemuan jasad bocah perempuan 4 tahun di pesisir Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten yang sempat menggebarkan warga sekitar akhirnya terungkap. Dugaan awal, polisi menyebut jasad tersebut sebagai korban penculikan disertai pembunuhan terbukti. 5 tersangka akhirnya ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Subdit Jatanras Polda Banten. Korban ternyata sempat diculik dan disekap oleh para pelaku di dalam gudang yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Jasad korban ditemukan 3 hari setelah keluarga korban melaporkan kehilangan. Pada polisi, para tersangka mengaku menghabisi nyawa anak tak berdaya itu secara membabi buta. Alasannya, salah satu tersangka yang merupakan sahabat dekat ibu korban merasa kesal karena terus-menerus ditagih hutang. Sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Kelima tersangka kini masih dalam pemeriksaan penyidik Mapolres Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing dalam kasus ini. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramodika Samudra. Sampai jumpa.